Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 21 Juli 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto secara langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Kota Medan. Penyerahan dari rumah ke rumah ini diharapkan diterima secara baik oleh warga. Penyerahan sertifikat tanah ini dilakukan oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dari rumah ke rumah kepada masyarakat Kota Medan di Jalan Jerbal 7 pada Kamis sore, didampingi Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Selain penyerahan sertifikat tanah secara langsung, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto juga mendengarkan keluhan masyarakat terkait kepengurusan sertifikat tanah jika dilakukan secara mandiri. Untuk kawasan Jalan Jerbal 7 ada 9 sertifikat tanah yang diserahkan secara langsung oleh mantan Panglima TNI ini. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mengharapkan masyarakat penerima sertifikat tanah ini agar menyimpan sertifikat tanahnya dengan baik karena merupakan aset yang berharga. Selain itu, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mendengarkan langsung terkait adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang meminta uang lebih untuk kelancaran pembuatan sertifikat tanah. Langsung saya ngecek di lapangan, ya, ada permasalahan atau tidak, terutama adalah biaya, kecepatan, kemudian permasalahan-permasalahan lain. Mungkin ada oknum ya yang minta uang lebih, ternyata di lapangan tidak. Oleh sebab itu ini bagian dari sampel wilayah Medan yang saya nilai untuk proses PTSL-nya semuanya berjalan lancar. Karena apa? Karena pemerintah daerah termasuk BPN juga turun ke lapangan untuk ngecek secara langsung. Dengan adanya hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, maka tanah tersebut akan semakin bernilai dan dapat dijadikan jaminan ke perbankan sebagai tambahan modal usaha. Pemirsa, Kabupaten Samosir sudah mengikuti kegiatan penilaian mandiri sebagai Kabupaten Kota Kreatif Indonesia pada tahun 2021. Penetapan Kota Kreatif Indonesia pada tahun 2023 dengan subsektor unggulan seni pertunjukan. Menparekraf Sandiaga Uno mendorong para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Samosir agar terus berkembang dan berkarya dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno pada workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia di Kabupaten Samosir yang merupakan lokasi ke-21 dari rangkaian program pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia tahun 2023. Kegiatan workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Kabupaten Samosir dilaksanakan pada 20 Juli 2023 di Sopo Bolon HKBP Pangururan yang diikuti para pelaku ekonomi kreatif subsektor seni pertunjukan, kuliner, dan kriya. Pelaku ekraf wajib mendaftarkan diri melalui website dengan melampirkan bukti surat keterangan sudah menjalankan usaha minimal 6 bulan dari pemerintah setempat. Pendaftaran melalui website ini merupakan bagian dari strategi inovasi penggunaan teknologi Big Data untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui penyelenggaraan workshop ini, menurutnya Kemenparekraf terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara lebih komprehensif di Kabupaten Samosir untuk memperkuat kolaborasi nasional agar dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sandiaga Uno juga berharap dapat meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan terutama bagi kementerian. Infrastrukturnya sudah mumpuni, ada jembatan yang sudah selesai dan aksesibilitasnya juga semakin baik. Tadi malam saya bersama dengan teman-teman media juga melihat interkonektivitas sudah ada. Sekarang tinggal dibangun adalah ekosistem dari ekonomi kreatif sendiri dan UMKM bisa naik kelas karena mereka merindukan bahwa omset usaha mereka meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Samosir. Jadi yang paling
harus dipercepat adalah pelatihan dan pendampingan para UMKM, pemasarannya, dan juga nanti akan kami berikan akses pembiayaan untuk modal. Bupati Samosir Vandiko Gultom mengatakan Pemkab Samosir tetap berkomitmen membantu dan mendampingi UMKM dalam membentuk pelatihan dan pemasaran. Pemkab Samosir telah membuat transformasi digital berupa aplikasi e-onan dalam tahap penyempurnaan sehingga seluruh produk UMKM dapat dipasarkan secara digital, mendukung dan mendorong UMKM untuk dapat dimasukkan dalam e-katalog. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan selalu senantiasa memperhatikan Danau Toba khususnya Pulau Samosir, baik itu dari segi event maupun juga dari segi anggaran ya untuk pemerintah Kabupaten Samosir. Untuk kami minta terima kasih Pak. Ya, semoga pariwisata di Danau Toba semakin maju ke depan dan mungkin dalam waktu dekat Pak event Aquabaik Jetski akan hadir di Danau Toba, mudah-mudahan juga ada dukungan dari Kementerian Pariwisata. Terima kasih. Pemirsa, guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, Polda Sumatera Utara membuka pelayanan Samsat dan SIM keliling di sejumlah titik di Kota Medan. Warga memanfaatkan perpanjangan pelayanan surat izin mengemudi atau SIM keliling untuk memperpanjang masa berlakunya surat izin mengemudi di lapangan Benteng Jalan Pengadilan Medan kemarin. Memperpanjang surat izin mengemudi keliling ini tidak jauh berbeda dengan layanan di kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara. Bagi masyarakat yang akan mengajukan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi, cukup membawa surat keterangan sehat, fotokopi KTP, SIM yang akan diperpanjang masa berlakunya. Pelayanan SIM keliling ini juga dilengkapi dengan tim medis untuk melayani warga yang belum memiliki surat keterangan sehat. Bagi masyarakat yang telah melengkapi persyaratan tersebut, akan langsung mengikuti proses selanjutnya seperti perekaman foto dan sidik jari. Selanjutnya petugas akan mencetak surat izin pengemudi dan menyerahkan langsung ke pemohon. Tidak hanya pelayanan SIM keliling saja, Polda Sumatera Utara juga membuka layanan sistem administrasi manunggal satu atap satu samsat. Masyarakat bisa mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk surat nomor kendaraan atau pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya selama 5 tahun. Dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor pusat. Petugas Samsat Polda Sumut Brigadir Adminingsih mengatakan untuk menjangkau layanan kepada masyarakat, layanan Samsat dan SIM keliling telah dibuka di sejumlah titik di Kota Medan. Oke, saat ini kami lagi menyelenggarakan ada bus Samsat keliling dan sebelahnya ada pelayanan SIM keliling. Di mana kalau misalnya mau pembayaran pajak per tahun bisa melalui di sini Pak. Tinggal bawa STNK sama KTP. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya mau perpanjang SIM bisa juga di sini. Tapi hanya pengesahan 1 tahun STNK sama perpanjangan SIM aja. Kalau misalnya SIM-nya sudah mati, itu wajib di kantor pusat. Begitu juga STNK harus di kantor pusat. Pelayanan Samsat dan SIM keliling ini telah dibuka selama sepekan pada saat acara Bukit Barisan Expo HUT Kodam 1 Bukit Barisan. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafidz melaksanakan perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang bertajuk Tablik Akbar. Tablik Akbar ini digelar di lapangan Baronet Medan Polonia, Kota Medan. Dengan menghadirkan penceramah kondang Ustadz Maulana, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafidz menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah sekaligus silaturahmi dengan warga di kawasan Starban Medan Polonia, Kota Medan. Mantan jurnalis televisi ini menyebutkan dilaksanakannya Tablik Akbar ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam sebagai ajang silaturahmi dan penyampaian program DPR RI di tengah masyarakat Kota Medan yang merupakan konstituen dirinya. Mutia Hafidz berharap dengan momentum Tahun Baru Islam dan bulan Muharram ini menjadi momen introspeksi bagi dirinya sebagai umat muslim untuk lebih baik memasuki tahun yang baru. Insya Allah dengan semangat tahun baru, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari
hari ini. Itu aja pegangan kita tuh sederhana, simple, insya Allah dengan berpegangan dengan itu kita bisa menjadi manusia yang terus dan terus menjadi lebih baik. Jadi insya Allah dengan ini menjadi ikhtiar kita untuk menjadi orang yang lebih baik hari ini. Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga menambahkan memasuki tahun politik pada 2024 mendatang, kerukunan antar masyarakat dan umat beragama agar tetap terjalin sehingga tahun politik tidak menjadi tahun perpecahan bagi bangsa dan juga negara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Jemaat HKBP di tanah air melaksanakan syukuran menggenang 138 tahun tahbisan pendeta Batak di HKBP yang dilakukan di Gereja HKBP Tanjung Sari Resort, Tanjung Sari Distrik 10 Medan Aceh yang dihadiri pimpinan pusat HKBP, keturunan pendeta Batak pertama dan tokoh HKBP. Syukuran menggenang 138 tahun tahbisan pendeta Batak di HKBP kemarin diawali dengan ibadah syukuran di Gereja HKBP Tanjung Sari Medan. Ibadah syukuran ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan sukacita yang mengumandangkan nyanyian pujian. Demikian halnya penampilan KOR oleh Persekutuan Pendeta Pensiun HKBP Distrik 10 Medan Aceh, KOR Kaum Ibu Deborah HKBP Tanjung Sari dan KOR Kaum Bapak HKBP Tanjung Sari, serta pembacaan sejarah singkat tentang 3 orang pendeta Batak di HKBP yang pertama kali memperoleh tahbisan pada tanggal 19 Juli 1885. Sementara khotbah disampaikan Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Daniel Taruliasi Harahap MTH. Usai kebaktian dilanjutkan dengan kata-kata sambutan diantaranya Dr. R.E. Nainggolan, Dr. L. Sorbin, dan Panitia Syukuran Pendeta Bernardus Siahaan MTH, serta utusan pendeta undangan termasuk utusan pendeta HKBP. Selain itu juga mewakili Eporus Emeritus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lomban Tobing dan keturunan pendeta yang pertama di HKBP menerima tahbisan. Dari semua perwakilan yang menyampaikan sambutan mengharapkan agar momentum ibadah syukuran ini, pelayanan di HKBP kian meningkat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran Tuhan. Pada kesempatan itu, Ketua Rapat Pendeta HKBP Pendeta Maulinus Uwe Siregar, MTH, menyampaikan cenderamata yaitu ulos kepada keturunan Pendeta Petrus Nasution, Markus Siregar, dan Johannes Siregar. Selain itu juga cenderamata disampaikan kepada pensiunan pendeta HKBP termasuk kepada Ketua STT HKBP. Kita bersyukur hari ini dapat melaksanakan acara ibadah syukuran mengenang 138 tahun penabisan pendeta pertama di Gereja Batak. Ini adalah sukacita yang mendorong gereja untuk terus meningkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena pada intinya kita memerlukan hamba-hamba Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita Tuhan. Dan di perayaan 138 ini sekaligus juga sebuah perenungan bagi seluruh warga HKBP, bukan hanya pendeta tapi juga jemaat. Supaya kita terus meningkatkan mutu pelayanan kita melalui pelayan-pelayan Tuhan yang handal, pendeta-pendeta yang memiliki integritas, kemampuan berkomunikasi, hidup bersahaja dan memiliki cara berkomunikasi yang sejuk, memiliki daya persuasi yang dapat mendorong seluruh jemaat untuk hidup dalam sebuah arak-arakan pelayanan HKBP. Sementara itu, salah seorang jemaat HKBP Tanjung Sari, Insinyur Juner Matodang, bersyukur kepada Tuhan bahwa pelaksanaan ibadah syukuran berlangsung dengan baik sesuai yang direncanakan dan dihadiri para jemaat HKBP. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan ya, karena ini merupakan salah satu program daripada KRP yang dipimpin oleh Pendeta Maulinus Siregar MTH. Dan kami ditunjuk sebagai tempat ibadah syukuran pentabisan pendeta 138 tahun yang lalu. Dan kami sangat berterima kasih kepada Pendeta Resort, Pendeta Manapar Panjaitan yang memang turut berpartisipasi untuk kegiatan ini. Karena bagaimanapun banyak tamu sehingga kami harus menyambut tamu dengan hormat. Kami sangat bersyukur ibadah ini dilaksanakan di sini, mengingat juga bahwa Pendeta Maulinus Siregar pernah bertugas di sini lebih kurang 4 tahun. Dan nostalgia terjadi di sini dengan para jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini.
Keberadaan masyarakat adat dan hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, hutan adat juga merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat adat sehingga diberikan pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah. Setelah melalui proses panjang untuk mendapatkan pengakuan keberadaan masyarakat adat Pancur Batu di 3 desa di Kecamatan Adian Koting akhirnya diakui oleh pemerintah. Pengakuan tersebut ditandai dengan diserahkannya keputusan pengakuan oleh Pemkab Taput kepada masyarakat hukum adat Pancur Batu di 3 desa yakni Desa Pancur Batu, Desa Pancur Batu 1 dan Desa Pancur Batu 2 yang disambut antusias warga dari 3 desa. Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Taput Nixon Nababan. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta tanah adat seluas 6.927,18 hektar yang meliputi di 3 desa dapat terwujud setelah melalui proses panjang yang melibatkan Pemprov Sumut, Pemkab Taput serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan potensi yang sangat baik untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, selayaknya diberikan pengakuan dan perlindungan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tidak mengubah fungsi pokok hutan adat yang telah diakui oleh pemerintah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan pengelolaan yang berkearifan lokal untuk mendukung pembangunan hutan yang berkelanjutan. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tersebut, ke depan pemerintah daerah dan komunitas masyarakat hukum adat diharapkan dapat saling membantu dalam pembangunan daerah dan bisa menyelesaikan konflik masyarakat adat dengan pihak lainnya. Ya, kita ucapkan terima kasih, tapi dengan harapan karena luas tanah yang telah di SK-kan itu hanya 6.000 sekian hektar. Sementara pengajuan kami itu 8.900 hektar. Jadi untuk ke depan tolonglah supaya yang lain juga bisa di SK-kan itu. Tentunya kami akan mengusahakan lahan tersebut untuk pertanian. Paling tidak komoditi unggulan yang tadinya ada dari Pancur Batu yaitu kemenyan, kami akan remajakan, rencana kami akan remajakan dan kami minta tolong dengan pemerintah untuk membantu kami dalam hal peremajaan itu. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, hutan mangrove atau rhizopora merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan dan petani di pesisir pantai dan merupakan paru-paru dunia. Namun keberadaannya saat ini mulai menipis dan nyaris punah akibat ulah segelintir pengusaha dan penguasa di Kabupaten Langkat maupun Indonesia pada umumnya. Keberadaan hutan mangrove merupakan penghasil karbon di saat malam hari dan proses karbon tersebut akan menjadi oksigen yang bersih pada saat pagi hari. Untuk itu seluruh masyarakat harus melestarikan kelangsungan hutan mangrove yang mampu menangani krisis iklim dan pemanasan global yang saat ini sedang melanda dunia. Hutan mangrove juga merupakan sumber kehidupan bagi nelayan dan petani di sekitar pesisir pantai karena tempat berkembang biaknya biota laut seperti ikan kepiting dan berbagai jenis hewan laut lainnya. Namun keberadaan ribuan hektar hutan mangrove sudah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Kebebasan perambahan hutan mangrove terkesan ada pembiaran dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Para pengusaha akhirnya ingin mengambil keuntungan semata tanpa memperhatikan ekosistem kehidupan. Perambahan ini dilakukan di bagian dalam hutan mangrove, sedangkan di bagian tepi pesisir pantai dibiarkan untuk mengelabuhi masyarakat dan dinas kehutanan serta aparat penegak hukum. Ketua kelompok tani Desa Kuala Gebang Buyung mengatakan aparat pemerintahan dan penegak hukum terkesan tutup mata dengan maraknya perambahan hutan yang terjadi di Desa Kuala Gebang. Masyarakat akan terus berupaya melawan para perambah hutan. Itu para oknum-oknum yang sudah merambah dan merusak hutan di Desa Kuala Gebang. Itu dibuat pertama awalnya itu kan pertambakan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Itu yang kita tahu saat ini. Dampak yang kami rasakan itu sering terjadi banjirop, ya abrasi tanah. Ya sering kita menderita lah sebagai masyarakat di Desa Kuala Gebang ini.
Tokoh pemerhati lingkungan hidup Sri Kandi Walhi Bimi Surbakti mengatakan krisis iklim dan pemanasan global merupakan atensi dari seluruh pemerintahan yang ada di dunia. Untuk melanjutkan reboisasi namun di Kabupaten Langkat malah terjadi perambahan hutan yang merupakan paru-paru dunia. Saya heran aja kenapa aparat penegak hukum itu membiarkan. Padahal program pemerintah itu jelas-jelas kita ini harus merehabilitasi hutan agar supaya bisa menyelamatkan bumi, agar supaya mengurangi krisis iklim. Tolonglah perhatikan kawasan pesisir kita yang sudah rusak. Nah, kalau memang benar-benar habis ini hutan mangrove kita ini, lalu nelayan kecil itu mau ditaruh di mana? Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Suara Pemuda Revolusioner atau SUPER berunjuk rasa di kantor Bawaslu Tapanuli Tengah, Jalan Laksma Monongga Napitupulu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut agar Dewan Kehormatan Pemilu DKPP membatalkan surat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli nomor 8 tahun 2023 tentang penetapan pengangkatan panitia pemungutan suara PPS Kabupaten Tapanuli Tengah yang diduga tidak transparan dan menyalahi aturan. Dengan membawa sejumlah poster 5 komisioner KPU dan Bawaslu, massa meminta DKPP agar memberikan saksi tegas kepada salah satu komisioner KPU yang diduga melakukan pertemuan dengan salah satu ketua partai dan anggota DPR RI. Ratusan massa ini juga menuntut agar DKPP juga memecat Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah Setiawati Simanjuntak. Di akhir orasinya, pengunjuk rasa meminta agar DKPP yang saat itu menggelar sidang kode etik kepada Komisioner Penyelenggara Pemilu Tapanuli Tengah di kantor Bawaslu, meminta agar DKPP memerintahkan KPU untuk melakukan seleksi ulang perekrutan PPS di Kabupaten Tapanuli Tengah. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resort Tapanuli Tengah. Fakta-faktanya itu ya adalah yang pertama itu mengenai PPKPPS tidak transparansinya mengenai perekrutannya, baru kemudian ada adanya tekanan terhadap pihak peserta, baru yang ketiga tidak diberikannya informasi yang detail yang dimana pada pengumuman setiap pemenang perekrutan KPPS dan PPS itu adalah 1 minggu. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilan mereka masuk ke kantor Bawaslu untuk menyaksikan jalannya sidang kode etik DKPP RI di gedung Bawaslu. Pemirsa, kawanan rampok bersenjata tajam terekam CCTV mengancam dan merampok uang dari kantor Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM PT PNM Bekar di Medan Belawan. Pelaku berhasil membawa kabur uang sebanyak 30 juta rupiah pada rekaman CCTV di kantor Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM PT PNM Bekar di Jalan Penjahitan, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Terlihat seorang pemuda masuk ke dalam kantor layanan pinjam modal dengan menutup wajah menggunakan kaos yang dikenakannya. Pelaku masuk ke ruang keuangan kantor dan mengambil 1 buah amplop berisi uang 30 juta rupiah sambil menodongkan pisau ke arah 2 orang pegawai wanita. Peristiwa ini sontak membuat kedua wanita berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Namun pelaku berhasil kabur. Salah seorang pegawai Mekar Juni mengatakan peristiwa tersebut menyebabkan kedua pegawai saat ini dari kejadian tersebut trauma dan sementara diliburkan dari pekerjaannya. Kejadiannya betul di sini kemarin, Kak. Yang hilang berapa banyak, Kak, uang? Kurang tahu sih saya berapa, Bang. Kurang tahu juga ya. Kalau korban yang kerja di sini berapa orang kemarin, Kak, waktu jaga? Kurang pokoknya Pak, kemarin kejadian kemarin tuh dia kami suruh istirahat dulu. Saya gantiin hari ini di sini. Oh, yang jaga. Kapolsek Medan Belawan Kompol Henman Limbong mengatakan pelaku berjumlah 2 orang, 1 pelaku berperan sebagai eksekutor perampokan, seorang lagi menjadi situasi di luar kantor. Petugas tengah menyelidiki kasus perampokan tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi.
Diduga pelaku berdasarkan hasil CCTV yang kami peroleh, ada sekitar 2 orang, tapi yang masuk ke dalam kantor PT Mekar Belawan ini satu orang menjaga di luar. Untuk saat ini tahap yang kami lakukan adalah kemarin sudah melakukan cek TKP ke lokasi, kemudian kami saat ini sedang memeriksa saksi-saksi supaya kami bisa nanti mencari pelaku dari kejadian tersebut. Sementara itu, aksi pencurian kotak amal kembali terjadi di Masjid Al-Azhar, Kelurahan Pasar Baru Kota Sibolga. Pencurian terjadi pada dini hari dan terekam kamera pengintai yang terpasang di masjid. Dari rekaman kamera pengintai milik Masjid Al-Azhar, seorang pria yang mengenakan kaos berwarna hitam terlihat mondar-mandir di dalam masjid dan memperhatikan situasi di sekelilingnya. Tidak lama berselang, pelaku kemudian berjalan ke arah kotak amal yang terletak di sudut masjid dan kemudian membongkar kotak amal tersebut. Usai berhasil mengambil sejumlah uang dari dalam kotak amal, pelaku kemudian kabur dari masjid melalui pintu samping. Kejadian pencurian kotak amal ini baru disadari setelah pengurus masjid yang hendak sholat melihat kotak amal yang terletak di sudut sudah dalam kondisi rusak dan terbuka. Ia menambahkan pencurian kotak amal ini baru pertama kali terjadi dan kasus pencurian kotak amal ini sudah dilaporkan ke Polres Sibolga. Ketika saya bangun sekitar pukul 4 subuh, celengan tersebut saya lihat sudah berada di luar ruangan masjid ini. Dan saya terkejut, saya lihat ternyata sudah pecah 2, yang kecil 1, yang besar 1. Lantas sebagai untuk pengamanan kembali saya masukkan ke dalam masjid dan segera tentunya saya laporkan ke pengurus BKM Masjid Al-Azhar. Sejauh ini sudah dilaporkan melalui Bapak Kantip Babin Kamtipmas Kelurahan Pasar Baru dan juga ada Bapak Polisi RW yang telah kita sampaikan. Pemirsa, pasca seorang petani di desa Roburan Dolo diserang seekor beruang yang mengakibatkan luka robek di bagian kaki dan tangan, masyarakat di 2 desa di Panyabungan Selatan takut beraktivitas ke ladang dan kebun mereka. Sejumlah petani di desa Roburan Dolo dan Lombang akhir-akhir ini ditakutkan dengan munculnya seekor beruang madu ke lahan perkebunan warga dan sudah menyerang salah satu petani gula aren. Akibat serangan beruang tersebut berdampak pada aktivitas petani yang mencari nafkah karena sudah beberapa hari terakhir ini sejumlah petani dan warga desa terpaksa menghentikan aktivitasnya karena sehari-hari tidak dapat berani ke kebun akibat kemunculan seekor beruang. Namun ada juga petani yang memaksakan dan memberanikan diri beraktivitas ke kebun mereka akibat sulitnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Akibat serangan hewan buas tersebut membuat perekonomian para petani di 2 desa lumpuh untuk sementara. Bangkan karena lantaran ada beruang di sini, warga banyaklah yang takut ke kebun, tapi ada juga beberapa warga yang pergi ke kebun lantaran berusahakan kambang. Kebun, jadi warga terpaksa menganggur, Bang. Menganggur, Kak, ya? Menganggur, Bang. Jadi ada berapa ekor, Kak, beruang yang ditemukan warga di sini? Kalau yang menurut cerita abang semalam yang digigit itu 1 ekor, Bang, kan? 1 ekor. Iya, jejak. Kepala desa setempat menghimbau warga terutama para petani agar tetap waspada dan berhati-hati agar serangan beruang maupun binatang buas lainnya tidak terjadi lagi. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Togar Sirait dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan DPD FPLKP Provinsi Sumatera Utara periode 2023 sampai 2028 oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Sumut Rasoki Lubis di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan kemarin.
Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan suatu wadah lembaga-lembaga kursus dan pelatihan dengan berbagai jurusan dan keterampilan. Lembaga kursus dan pelatihan ini menyelenggarakan pembelajaran dan pelatihan untuk mendidik dan melatih masyarakat agar memiliki skill atau keterampilan yang outputnya dapat bekerja pada dunia usaha dan dunia industri serta dapat berwirausaha. Ketua FPLKP terpilih Togar Sirait mengatakan, saat ini angka pengangguran di Sumatera Utara sudah mencapai 470.000 orang, sementara daya serap dunia usaha dan industri hanya 2.000 orang. Menurut Togar Sirait, hal ini karena SDM kita tidak mampu bersaing sehingga banyak tenaga kerja di Sumatera Utara yang datang dari provinsi lain bahkan dari luar negeri. Untuk itu keberadaan lembaga kursus dan pelatihan sangat dibutuhkan dalam membangun kolaborasi lintas sektoral seperti menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah maupun swasta. Jadi kita di DPD Forum PLKP Sumatera Utara ini, kita nanti setelah terpilih ini menyelenggarakan program-program kita. Yang pertama itu adalah bagaimana tingkat pengangguran di Sumatera Utara bisa teratasi. Setidaknya menurunkan angka pengangguran. Kita kan mengetahui bahwasanya angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara ini sudah sangat tinggi, yaitu di angka 470.000 pengangguran. Sementara daya serap dunia usaha dan dunia industri yang ada di Sumatera Utara hanya mampu menampung tenaga kerja yaitu sekitar 2.000 per bulan. Jadi ini merupakan kesenjangan yang cukup tinggi. Jadi kami nanti akan menyelenggarakan di LKP yang ada di Sumatera Utara untuk melatih dan mendidik peserta didik kami itu bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga kami latih untuk bagaimana mereka berwirausaha. BPP MPV BL Sumut Rasoki Lubis mengatakan dari hasil rapat koordinasi dengan 11 provinsi terdapat keluhan yang sama dari dunia usaha dan industri, yakni lulusan pendidikan vokasi. Dalam hal ini LKP sangat lemah dalam hal soft skill dan karakter. Untuk itu Rasoki Lubis menghimbau peran serta dari lembaga kursus dan pelatihan ikut membina soft skill dan karakter dari peserta didik tersebut. Tantangan lainnya jumlah lulusan sekolah SMK setiap tahunnya cukup besar, sementara serapan dunia industri sangat terbatas. Hal ini tentunya sangat membutuhkan bantuan dari lembaga kursus dan pelatihan agar siswa didik terfokus pada satu keahlian tertentu yang memudahkan mereka untuk masuk ke dunia usaha menjadi wirausaha. Ya, lembaga kursus dan pelatihan ini kan kita ketahui mereka spesifik pada kompetensi kalian tertentu. Nah, kompetensi kalian ini yang kita harapkan akan mendukung lulusannya untuk bisa mengantarkan mereka atau memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau sudah mendapat pekerjaan yang layak, tentunya akan memberikan sumbangan kepada kesejahteraan. Nah, harapannya seperti itu. Makanya lembaga kursus dan pelatihan ini memang ada sasarannya untuk masuk langsung bekerja. Ada sasarannya juga bagaimana seseorang bisa berwirausaha, dan ini yang kita harapkan ini, berwirausaha. Karena kalau bekerja itu daya tampungnya di industri itu sangat terbatas. Tapi kalau berwirausaha bisa berkembang tanpa batas pun begitu. Pada acara pelantikan Ketua DPD FPLKP Sumut ditampilkan produk karya dari anak didik LKP yang ada di Sumatera Utara, mulai dari busana pengantin Melayu, Batak Karo, Mandailing, dan busana hasil karya dari Sumatera Utara yang juga disaksikan Ketua Umum DPP FPLKP Indonesia Zulkifli. Untuk mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara, Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan FPLKP Sumut berupaya bersinergi dengan dunia usaha dan industri agar kompetensi yang dimiliki peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Sinergi yang akan dibangun Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan FPLKP Sumatera Utara mulai dari penyusunan kurikulum agar kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kursus dan pelatihan benar-benar dapat diaplikasikan di dunia industri di wilayah Sumatera Utara. Ketua Umum DPP FPLKP Haji Zulkifli M. Adam saat membacakan surat pengesahan nama-nama pengurus FPLKP Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Gubernur Sumatera Utara mengatakan saat ini upaya yang harus dilakukan Forum PLKP
untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melaksanakan pembinaan kepada instruktur karena kunci utama untuk menjadikan SDM yang berkompeten adalah instruktur yang memiliki pengetahuan yang memadai. Dikatakan selain mendorong peserta pelatihan memiliki kompetensi untuk bekerja di dunia industri FPLKP, juga mendorong para peserta pelatihan untuk menjadi wirausaha mandiri. Para peserta didik dapat memilih berbagai program kursus yang terdapat di FPLKP sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan dan keahlian masing-masing peserta. Ketua Umum DPP FPLKP Zulkifli M. Adam berharap dengan hadirnya forum ini di Sumatera Utara, angka pengangguran dapat ditekan dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Kami kelola di bawah naungan DPP Forum LKP ini ada 19.000 lembaga di Indonesia dengan 72 jenis program khusus. Nah, bagaimana LKP ini bisa bersinergi dengan industri tentunya dalam rangka penempatan alumni pada dunia kerja maupun kita menciptakan anak-anak didik kita ini untuk menjadi wirausaha. Nah, salah satu yang kami perkuat itu adalah bagaimana membuat kurikulum yang bersinergi. Kurikulum yang dibuat oleh lembaga kursus dan pelatihan, tentu kita berkolaborasi dengan industri, bagaimana merancang dari awal sampai kepada standar kompetensinya itu. Apa sih yang dibutuhkan oleh industri, itulah yang kami bina di lembaga kursus. Ketika dia lulus, masuk ke dunia industri, ini sudah siap pakai. Adapun pengurus Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan terdiri dari Ketua DPD Togar Sirait, Kholis pribadi sebagai bendahara, Nur Laili sebagai sekretaris dan dilengkapi dengan bidang-bidang. Untuk memajukan FPLKP Sumatera Utara, Ketua DPP memberikan bendera Pataka kepada Ketua DPD yang dikukuhkan. Melalui forum ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menurunkan angka pengangguran serta menciptakan wirausaha mandiri. Pemirsa, untuk menjadikan tubuh sehat dan bugar, pemerintah Kota Medan mengajak masyarakat berolahraga di lingkungan masing-masing. Pagi tadi warga Kecamatan Medan Barat melakukan senam pagi di halaman TVRI Sumatera Utara di Jalan Putri Hijau Medan. Masyarakat dari Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat berbaur bersama karyawan dan karyawati TVRI Sumatera Utara melakukan senam aerobik yang dipandu oleh instruktur senam. Suasana senam menjadi lebih semarak karena kebersamaan warga dengan pihak TVRI, apalagi jenis gerakan yang dibawakan sangat disesuaikan dengan peserta senam. Camat Medan Barat, Lili, mengatakan senam pagi ini merupakan program Wali Kota Medan agar pemerintah berkolaborasi dengan warga untuk gemar berolahraga guna mewujudkan masyarakat sehat. Dikatakan saat ini pemerintah juga memiliki program untuk mencegah penyakit, salah satunya dengan rutin berolahraga. Untuk itu ia berharap agar seluruh masyarakat di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Barat secara bergantian melakukan olahraga setiap harinya. Camat Medan Barat juga menyampaikan momentum olahraga bersama ini sebagai ajang silaturahmi dengan warga untuk dapat meminta masukan dari warga terkait dengan situasi lingkungan masing-masing, sekaligus warga diajak untuk sama-sama menjaga lingkungan dan selalu bergotong royong guna menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Kegiatan senam ini adalah 5 program prioritas Bapak Wali Kota Medan, salah satu diantaranya adalah bidang kesehatan. Jadi kami dari Kecamatan Medan Barat melakukan kolaborasi ini dengan OPD yang ada di kecamatan. Kami berpindah-pindah dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Nah, pada hari ini kita bertempat di halaman ya, depan TVRI Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung terus dengan bentuk kegiatan lain. Camat Medan Barat mengapresiasi TVRI Sumatera Utara karena dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan olahraga senam pagi. Diharapkan kerjasama ini akan selalu terbina untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang sehat. Ajang olahraga bersama ini juga menjadi bagian dari ajakan untuk seluruh masyarakat agar menyempatkan berolahraga setiap harinya. Pemirsa, puncak kegiatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 di Serdang Bedagai dilakukan partai final mini soccer U12 dengan memperebutkan Piala Kajari Sergai. Dilanjutkan partai eksebisi Forkopimda FC dengan jajaran Kejaksaan Sergai. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Sergai melalui kasih intel Romel Tarigan kepada awak media.
Di partai final mini soccer U12 antara FC Seroja Perbaungan dengan FC Raja Wali Matapau dengan hasil akhir 2-1 untuk kemenangan FC Raja Wali Matapau. Kasih Intel Kejaksaan Sergai Romel Tarigan mengatakan puncak kegiatan olahraga dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 dimeriahkan 24 klub U12 dengan sistem gugur. Dan pada hari ini dilakukan semifinal dan final. Tujuan dari kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan minat anak-anak dalam dunia olahraga khususnya sepak bola. Agar nantinya anak tersebut tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif seperti terlibat geng motor atau begal. Untuk menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 ini, kami melakukan pekan olahraga mini soccer U12 untuk semua anak-anak di Sirge ini. Dan hari ini pertandingan semifinal dan finalnya. Lalu dilanjutkan pertandingan eksibisi antara tim dari Kejaksaan melawan dari tim Forkopimda sore nanti. Untuk pertandingan U12 ini kami mempertandingkan 24 tim. Sistemnya bagaimana? Sistemnya grup, lalu grup sampai dengan 16, dicari 16 besarnya, lalu perempat final, semifinal, dan final. Pelatih FC Raja Wali Matapau Dede sangat berterima kasih kepada Kajari yang menyelenggarakan turnamen U12 ini dan berharap ada kegiatan Piala Cup lainnya di Sergai. Bagus, mantap, keren, dan sportivitas aman dan kendali semua. Untuk tim abang sendiri bagaimana bang? Ya, kita berjuang, semangat terus, kita cari untuk sedang berdaging. Pertandingan eksibisi dilanjutkan antara FC Forkopimda yang diperkuat Wakil Bupati Adlin Tambunan dan Kajari Sergai. FC Kejaksaan Sergai diperkuat Kapten Kasih Intel Romel Tarigan dengan hasil skor 3-2 kemenangan tim Kejaksaan. Ya pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku untuk esok hari Sabtu 22 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-76. Berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 22 Juli 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Kepulauan Nias, Karo, Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, dan Batubara. Pada malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Humbahas, Pakpak Barat, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Madinah. Dan untuk dini hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Kepulauan Nias, Labuan Batu Utara, Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 92%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terdeteksi adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara per tanggal 20 Juli 2023. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa, terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zen. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.